Industri telekomunikasi, terutama dengan melihat perkembangan teknologi digital selama ini, sebenarnya juga punya kontribusi pada pengembangan bangsa ya Mbak ya. Kira-kira kalau dari Telkomsel sendiri punya visi apa untuk kemudian teknologinya atau fasilitas yang dimilikinya itu bisa memberikan kontribusi pada pembangunan di bangsa Indonesia ini? Kira-kira? Ya, tentunya ini menjadi salah satu visi utama Telkomsel ya, untuk bisa menjadi membangun Indonesia yang lebih digital. Jadi memang tema kami di tahun 2017 ini adalah Building Digital Indonesia atau membangun Indonesia yang digital. Nah, kita sih berharap ini tidak hanya sekedar menjadi jargon. Karena kalau kita lihat sebenarnya pemerintahan saat ini pun memiliki program-program di dalam Nawacita yang sudah jelas-jelas mengangkat teknologi digital untuk kemajuan dan pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, kami sebagai salah satu pemain yang terdepan tentunya juga ingin memberikan kontribusi untuk menuju ke sana. Nah, yang sudah pasti adalah kontribusi kami bagaimana Telkomsel bisa menggelar jaringan itu dulu. Karena yang namanya teknologi digital tidak bisa dinikmati kalau jaringannya tidak tersedia kan. Nah, ini yang kemudian kita lihat buat Telkomsel, first thing first adalah mari kita menjangkau pelosok Indonesia yang alhamdulillah saat ini lebih kurang 99% dari populasi Indonesia itu sudah tercover oleh jaringan Telkomsel. Tentunya itu masih bervariasi ya, ada teknologi 2G, 3G, dan 4G. Nah, kita berharap broadband atau teknologi pita lebar yang basisnya 3G dan 4G paling tidak bisa kita gelar sampai lebih kurang 70 atau 80% dari total populasi. Nah, ini memang butuh investasi yang besar dan tadi kembali lagi, kita juga butuh frekuensi tadi. Makanya kita mendesak ini karena itu komitmen Telkomsel gitu. Dan itu bagian dari visi kita menciptakan Indonesia yang lebih digital. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentunya kita juga ingin ikut mempersiapkan masyarakat itu siap gitu dengan keberadaan teknologi digital ini. Bagaimana kemudian mereka memanfaatkan itu untuk sesuatu yang positif, yang produktif, daripada untuk sesuatu yang kemudian kontraproduktif dan bahkan meresahkan masyarakat. Nah, ini juga yang kemudian Telkomsel menggalakkan sebuah program edukasi penggunaan internet yang kita namakan internet baik. Itu internet yang bijak, aman, inspiratif, dan kreatif. Karena teknologi adalah satu hal, tes infrastruktur dan teknologi itu satu hal. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat itu menjadi masyarakat yang smart citizens gitu. Bukan hanya smart teknologinya, tapi juga harus smart masyarakatnya. Karena kalau enggak teknologi jadi sia-sia. Gitu. Kalau kita klaim Indonesia sudah digital, tapi masyarakatnya nggak siap, jadi tidak ada artinya gitu. Nah, ini yang Telkomsel sedang coba lakukan saat ini. Ya, sejauh ini kalau dari masyarakat sendiri punya feedback apa Mbak terhadap Telkomsel? Ya, pasti yang paling banyak feedbacknya adalah keterjangkauan jaringan, kualitas, dan keterjangkauan harga. Nah, ini adalah satu yang mendasar ya. Kalau masyarakat pasti kebutuhannya kan itu. Ya, ini tadi kita juga selalu berupaya lah memberikan layanan yang mungkin sekarang istilahnya tidak sekedar murah, tapi terjangkau dan tetap berkualitas gitu. Karena kita tahu ya, kita sama-sama sadari lah, tadi saya sudah sampaikan panjang lebar, penggelaran jaringan apalagi menjangkau Indonesia yang begitu luas, itu tentunya membutuhkan investasi yang tidak kecil. Dan kita memang adalah entitas bisnis yang tentunya harus tetap generate revenue, tetap generate income. Tapi di sisi lain kita juga tadi punya visi mendigitalkan Indonesia, ya kita dengan tetap berbisnis tapi kita deliver sesuatu yang berkualitas. Layanan data atau broadband saat ini itu berdasarkan riset yang kita lakukan, tuntutan pertama itu adalah kualitas, stabilitas layanan. Jadi orang akan sangat kesal lah ya, sama mungkin dengan Mbak Gilang juga, kalau kemudian ketika sedang sangat membutuhkan koneksi data, tiba-tiba putus atau buffering, tidak stabil. Nah, ini sebenarnya kebutuhan mendasar dari masyarakat sekarang. Nah, di sisi lain, ya tentunya masyarakat berharap harganya murah. Bagi kami Telkomsel, murah itu adalah terjangkau. Terjangkau dengan kualitas yang juga bisa diandalkan.
ya kita terus berupaya lah ya agar kesenjangan antara layanan telco di pelosok atau malah mungkin di Indonesia Timur dengan di Jawa, kita juga terus berupaya agar itu tidak terlalu besar gapnya. Ya, ini juga sekali lagi kita tentunya juga butuh dukungan dari pemerintah untuk menggelar backbone sampai di Indonesia Timur. Karena saat ini kenapa terjadi gap harga dan sebagainya, yaitu tadi karena penggelaran jaringan itu kita usahakan semua sendiri dengan biaya yang tidak murah, yang tentunya berefek kepada pricing atau harga yang kita kenakan kepada pelanggan atau pengguna. Baik Mbak Adita, satu pertanyaan terakhir saja. Mungkin bukan pertanyaan, tetapi permintaan statement. Kira-kira pesan apa yang ingin Mbak Adita sampaikan kepada pemerintah, juga kepada masyarakat Indonesia saat ini? Ya, sektor telekomunikasi ini adalah sektor yang sangat strategis. Dan kami dari operator tentunya sangat membutuhkan sebuah aturan main, regulasi apapun ketentuan yang bisa membuat industri ini menjadi lebih kondusif. Berkompetisi dengan sehat, kemudian memberikan layanan yang terbaik, dan tentunya juga adil dan fair untuk semua operator. Nah, saat ini kami melihat ada beberapa isu yang seharusnya bisa segera juga diputuskan oleh pemerintah terkait infrastruktur jaringan telekomunikasi, seperti bagaimana lelang frekuensi itu akan dilakukan, kemudian juga bagaimana jaringan akan dilakukan atau dimanfaatkan dengan berbagi atau network sharing, dan yang terakhir adalah tentang interkoneksi atau bagaimana kemudian operator satu dengan yang lain saling memiliki hubungan bisnis yang kemudian itu harus bisa diatur oleh pemerintah agar tetap menjaga kompetisi secara sehat. Nah, di sini isu-isu ini saat ini memang sedang hangat dan kami sangat membutuhkan ketegasan dari pemerintah untuk bisa mengatur industri untuk tetap juga bisa menjadi industri yang sehat dan memberikan layanan yang terus membaik pada masyarakat. Nah, dalam hal ini tentunya kami juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain juga Forbil gitu ya, yang Korek Policy for Competitive Indonesia. Kami berharap Forbil ini bisa ikut menyuarakan aspirasi dari operator sehingga regulasi ini akan lebih cepat untuk diputuskan, dan kami juga semua operator bisa terus menjalankan bisnis dengan ketentuan-ketentuan yang jelas, dan tentunya juga akhirnya kita bisa memberikan layanan yang terus meningkat kepada masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Adita atas waktu yang telah diberikan kepada kami, Forbil Institute, di kesempatan Bincang Pakar kita kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan kesempatan yang lain ya. Terima kasih kehadirannya Mbak Adita. Terima kasih, sama-sama. Demikian pemirsa perbincangan kita bersama Vice President Corporate Communication PT Telkomsel, Mbak Adita Irawati. Seperti yang kita sudah ketahui dari wawancara tadi, perkembangan industri telekomunikasi sangat dipengaruhi oleh transformasi digital saat ini. PT Telkomsel sebagai salah satu pelaku industri telekomunikasi telah menyongsong transformasi tersebut. Tapi tentu saja dalam hal regulasi dan policy kita membutuhkan peran serta dari pemerintah. Kita berharap suatu saat nanti pemerintah dapat mengakomodasi semua usulan dari stakeholders di industri telekomunikasi Indonesia. Nantikan diskusi Forbil Institute lainnya dan jangan lupa akses www.forbil.org untuk mendapatkan artikel-artikel mengenai kebijakan publik di Indonesia. Sampai jumpa.